Assalamualaikum, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan bab 9 bagian F sampai akhir. Gerakan Pembaruan Islam di Indonesia. Gerakan pembaruan di Indonesia merupakan salah satu contoh berkembangnya Islam di Indonesia. Sejarah telah membuktikan bahwa tidak ada masyarakat yang statis. Semua pasti mengalami perubahan dan perkembangan. Secara garis besar, ada dua bentuk gerakan pembaruan Islam di Indonesia. Satu, gerakan pendidikan dan sosial. Dua, gerakan politik. Kaum pembaharu memandang betapa pentingnya pendidikan dalam membina dan membangun generasi muda. Mereka memperkenalkan sistem pendidikan Islam tradisional seperti pesantren dan surau. Melalui pendidikan, pola pikir masyarakat dapat diubah secara bertahap. Oleh sebab itu, mereka mendirikan lembaga pendidikan dan mengembangkan organisasi sosial kemasyarakatan. Di antaranya, A. Sekolah Tawalib. Sekolah ini berasal dari surau jembatan besi. Surau berarti langgar atau masjid. Lembaga pendidikan surau berarti pengajian di masjid. Mirip dengan pesantren di Jawa, Haji Abdul Ahmad dan Haji Rasul pada tahun 1906 telah merintis perubahan sistem surau menjadi sistem sekolah. Pada tahun 1919, Haji Jalaluddin Hayyib menerapkan sistem kelas dengan lebih sempurna. Ia mengharuskan pemakaian bangku dan meja, kurikulum yang lebih baik, dan kewajiban pelajar untuk membayar uang sekolah. Pada tahun 1929, organisasi Tawalib memperluas anggotanya. Tidak hanya guru dan murid, melainkan juga para alumni organisasi. Sumatera Tawalib berkembang menjadi sebuah organisasi masyarakat yang bergerak dalam bidang pendidikan dan sosial. Akhirnya, Organis Sumatera Tawalib berkembang menjadi organisasi politik dengan nama Persatuan Muslimin Indonesia, disingkat PERMI. PERMI merupakan partai politik Indonesia pertama di Indonesia. B. Jamaat Hoir. Organisasi ini didirikan Jakarta oleh masyarakat Arab Indonesia pada tanggal 17 Juli 1905. Di antara pendirinya adalah Said Muhammad Al-Fahir bin Syihab, Said Idrus bin Ahmad bin Syihab, dan Syahid Syehan bin Syihab. Semuanya termasuk golongan Said, yaitu kaum bangsawan Arab. Ada dua program yang diperhatikan Jamiat Hoir: mendirikan dan membina sekolah dasar serta menyeleksi dan mengirim para pelajar murid keturunan Arab, tetapi juga untuk umum. C. Ar-Irsyad. Organisasi sosial ini didirikan kaum pedagang Arab di Jakarta. Ar-Irsyad memusatkan perhatiannya pada bidang pendidikan dengan mendirikan sekolah dan perpustakaan. Sekolah Ar-Irsyad banyak jenisnya. Ada sekolah tingkat dasar, sekolah guru, dan program takhasus memperdalam agama dan bahasa asing. Cabang-cabang Ar-Irsyad segera dibuka di Cirebon, Pekalongan, Bumi Ayu, Tegal, Surabaya, dan Lawang. Aktivitas organisasi ini lebih dinamis daripada Jamiat Hoir, walaupun keduanya sama-sama didirikan oleh masyarakat Arab. Jika Jamiat Hoir dikuasai oleh golongan Syaid atau Ningrat, Ar-Irsyad sebaliknya menolak adanya perbedaan atau diskriminasi antara kaum elit dengan golongan alit atau kecil. Ar-Irsyad tidak dapat dipisahkan dengan Syaikh Ahmad Sorkati. Ia seorang Arab keturunan Sudan yang menghembuskan semangat pembaruan dan persamaan dalam tubuh Ar-Irsyad. D. Persyarikatan Ulama. Organisasi sosial kemasyarakatan ini semula bernama Hayatul Qulub, didirikan di Majalengka, Jawa Barat oleh Kiai Haji Abdul Halim pada tahun 1911. Sejak 1917 namanya diubah menjadi Persyarikatan Ulama. Lembaga pendidikan dengan sistem madrasah dan sistem asrama diberi nama Santri Asromo. Santri Asromo memiliki kelebihan yaitu kurikulumnya memadukan pengetahuan agama dan umum pada sistem madrasah sekarang. Pada tahun 1952, Persyarikatan Ulama diubah menjadi Persatuan Umat Islam atau PUI setelah difusikan dengan Al-Ittihad Al-Islamiyah atau ALL atau Persatuan Islam. ALL didirikan dan dipimpin oleh Kiai Haji Ahmad Sanusi yang berpusat di Sukabumi, Jawa Barat. Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama didirikan pada 16 Rajab tahun 1344 Hijriah atau tanggal 31 Januari 1926.
Organisasi ini dipimpin oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai Rais Akbar. Untuk menegaskan prinsip dasar organisasi ini, maka Kiai Haji Hasyim Asy'ari merumuskan kitab Kanun Asasi atau prinsip dasar, kemudian juga merumuskan kitab I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Kedua kitab ini kemudian diimplementasikan dalam Kitab NU yang dijadikan sebagai dasar pidato rujukan warga NU dalam berpikir dan bertindak dalam bidang sosial, keagamaan, dan politik. Organisasi ini juga bertujuan untuk menegakkan ajaran Islam menurut paham Kitab I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah di tengah-tengah kehidupan masyarakat di dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, NU menempuh berbagai jenis usaha di berbagai bidang, antara lain yang pertama di bidang keagamaan, yaitu melaksanakan dakwah Islam dan meningkatkan rasa persaudaraan yang berpijak pada semangat dan persatuan dalam perbedaan. Kedua, yaitu ada di bidang pendidikan, yaitu menyelenggarakan pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam untuk membentuk muslim yang bertakwa, berbudi luhur, berpengetahuan luas. Hal ini bisa terbukti dengan lahirnya lembaga-lembaga pendidikan yang bernuansa NU dan sudahnya tersebar berbagai daerah, khususnya di Pulau Jawa, bahkan sudah memiliki cabang di luar negeri. Yang ketiga, di bidang sosial dan budaya, yaitu mengusahakan kesejahteraan rakyat serta kebudayaan yang sesuai dengan nilai keislamian dan kemanusiaan. Yang keempat, yaitu ada di bidang ekonomi, mengusahakan pemerataan kesempatan untuk menikmati hasil pembangunan dengan mengutamakan perkembangan ekonomi rakyat. Hal ini bisa ditandai dengan lahirnya BMT dan badan keuangan lain yang telah terbukti membantu keuangan masyarakat. Yang kelima dan terakhir, yaitu mengembangkan usaha lain yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Muhammadiyah. Organisasi ini didirikan di Yogyakarta pada 18 November tahun 1912 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kegiatan Muhammadiyah dipusatkan dalam bidang pendidikan, dakwah, dan amal sosial. Muhammadiyah mendirikan berbagai sekolah ala Belanda, baik dalam satuan pendidikan, jenjang maupun kurikulumnya. Muhammadiyah pun menerima subsidi dari pemerintah Belanda. Organisasi ini sangat menekankan kesehatan antara pendidikan agama dan pendidikan keterampilan. Dalam bidang amal sosial, Ormas Islam ini memiliki antara lain beberapa puluh rumah sakit, balai kesehatan ibu dan anak, dan panti asuhan. Gerakan dakwah Muhammadiyah sangat menekankan kemurnian akidah, menerangi berbagai perbuatan syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam segala bentuknya, menentang takhayul khurafat dan perbuatan bid'ah, serta mengikis habis kebiasaan taklid buta dalam beragama. Dalam bidang hukum Islam agar umat Islam terbebas dari taklid buta, serta menolak tradisi bermazhab dalam fikih. Persis atau Persatuan Islam berdiri pada permulaan tahun 1920-an, tepatnya tanggal 12 September 1923 di Bandung. Ide mulanya dari seorang alumnus Darul Mekah bernama Haji Zamzam yang sejak tahun 1910 sampai 1912 menjadi guru agama di sekolah Darul Muta'alimin, dan teman dekatnya Haji Muhammad Yunus, seorang pedagang sukses yang sama-sama kelahiran Palembang, yang di masa mudanya memperoleh pendidikan agama secara tradisional dan menguasai bahasa Arab sehingga ia mampu autodidak melalui kitab-kitab yang jadi perhatiannya. Persis memiliki ciri khas dalam gerak dan langkahnya, yaitu menitik beratkan pada pembentukan paham keagamaan yang dilancarkan melalui pendidikan dan dakwah lainnya. Persis bertujuan mengamalkan segala ajaran Islam dalam segi kehidupan anggotanya dalam masyarakat. Kedua, menempatkan kaum muslimin pada ajaran akidah dan syariah berdasarkan Al-Quran dan Al-Sunnah. 2. Gerakan politik. Islam tidak dapat menerima penjajahan dalam segala bentuk. Perjuangan umat Islam dalam mengusir penjajah sebelum abad 20 dilakukan dengan kekuatan senjata dan bersifat kedaerahan. Pada awal abad ke-20, perjuangan itu dilakukan dengan mendirikan organisasi modern dengan bersifat nasional, baik ormas maupun arsospol. Di antara partai politik Islam yang tumbuh sebelum zaman kemerdekaan adalah Persaudaraan Muslimin Indonesia atau PERMI, Syarikat Islam atau SI, dan Partai Islam Indonesia atau PII. Syarikat Islam atau SI didirikan di Solo pada tanggal 11 November 1911. Syarikat Islam atau SI kemudian berubah menjadi Partai Syarikat Islam Indonesia atau PSII. Partai Islam Mayumi pada awal berdirinya merupakan satu-satunya partai politik Islam yang diharapkan dapat memperjuangkan kepentingan seluruh golongan umat Islam dalam negara modern yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945.
Masyumi merupakan partai federasi yang menampung semua golongan tradisional. Tokoh-tokoh penggerak utama. 1. Maulana Malik Ibrahim. Nama lainnya adalah Maulana Maghribi. 2. Sunan Ampel atau Ngampel. Nama kecilnya Raden Rahmat. 3. Sunan Giri. Nama aslinya Raden Paku. 4. Sunan Bonang. Nama kecilnya adalah Makdum Ibrahim. Selanjutnya yang kelima Sunan Derajat. Nama kecilnya adalah Malik Munih, juga putra Raden Rahmat. Selanjutnya yang keenam Sunan Kalijaga. Nama aslinya Joko Said. Yang ketujuh Sunan Gunung Jati. Disebut pula Syarif Hidayatullah. Kedelapan ada Sunan Kudus, berkedudukan di Kudus. Yang terakhir Sunan Muria, yang berkedudukan di Gunung Muria dekat Kudus. Tugas tokoh-tokoh Wali Songo dalam mengubah dan menyesuaikan tantangan nilai-nilai budaya masyarakat sebagai berikut. 1. Sunan Ampel membuat peraturan-peraturan yang islami untuk masyarakat Jawa. 2. Raja Padita di Gresik merancang pola kain batik, tenun lurik, dan perlengkapan kuda. 3. Susuhunan Majagung mengajarkan mengolah berbagai jenis masakan, lauk pauk, memperbaharui alat-alat pertanian, dan membuat gerabah. 4. Sunan Gunung Jati di Cirebon mengajarkan tata cara berdoa dan membaca mantra, tata cara pengobatan, serta tata cara membuka hutan. 5. Sunan Giri membuat tatanan pemerintahan di Jawa, mengatur perhitungan kalender siklus perubahan hari, bulan, tahun, minggu, menyesuaikan siklus Pakuan, juga merintis pembukaan jalan. 6. Sunan Bonang mengajar ilmu suluk, membuat gamelan, mengubah irama gamelan. 7. Sunan Derajat mengajarkan tata cara membangun rumah, alat yang digunakan orang untuk memikul orang seperti tandu dan joli. 8. Sunan Kudus merancang pekerjaan peleburan, membuat keris, melengkapi peralatan pandai besi, kerajinan emas, juga membuat peraturan, undang-undang, hingga sistem peradilan yang diperuntukkan orang Jawa. H. Menjunjung tinggi kerukunan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Menghargai jasa para pahlawan muslim yang telah mengorbankan segalanya demi tersebarnya syiar Islam. 2. Berusaha memahami dan menganalisis sumber sejarah untuk mendapatkan informasi terkini dan valid. Nomor 3. Meneladani sikap dan perilaku para tokoh teladan pada masa permulaan masuknya Islam yang mengedepankan cara damai. Nomor 4. Menjadikan semua aktivitas dalam hidup sebagai sarana syiar Islam dan dakwah. Nomor 5. Belajar dari para tokoh-tokoh penyebar Islam di Indonesia yang memperkenalkan dan mengajarkan Islam kepada penduduk setempat tentang Islam. Banyak contoh-contoh dari prinsip tersebut. Prinsip-prinsip dalam Islam antara lain: pertama, Islam mengajarkan untuk toleransi terhadap sesama manusia, untuk saling menghormati dan tolong-menolong. 2. Islam mengajarkan bahwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala derajat semua manusia itu sama kecuali takwanya. C. Yang ketiga, Islam mengajarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan yang Maha Esa, Maha Pengasih dan Maha Penyayang, dan mengharamkan manusia untuk saling mendengki, bermusuhan, merusak, dan berselisih. D. Yang keempat, Islam mengajarkan agar manusia menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menyekutukan serta senantiasa berbuat baik terhadap sama manusia tanpa pilih kasih. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.